Selamat hari Minggu. Ya, kita ketemu lagi untuk sekolah Minggu. Dan sekarang kita sudah sampai di bulan Oktober. Astaga, waktu cepat sekali berjalan ya adik-adik. Nah, hari ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Kita sudah masuk bulan yang ke-10. Udah berjalan 10 bulan tahun 2021. Tuhan sangat baik buat kita semua. Dan bulan ini kita punya tema yang baru. Tema tentang kelembutan hati di hadapan Tuhan. Kelembutan hati kayak gimana? Kita mau belajar apapun yang Tuhan izinkan kita alami setiap hari supaya kita bertumbuh. Nah, sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, ayo kita naikkan pujian sama-sama. Kita mau berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang sudah memimpin kita sampai hari ini, sampai bulan Oktober. Siap? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini tidak ada lain yang kami mau katakan selain kami berterima kasih karena Tuhan selalu baik dalam segala hal, dalam segala perkara. Setiap hari Tuhan terus menyertai kami dan memberi kami kekuatan agar kami bersuka cita menjalani hari-hari kami. Sekarang kami akan memuji nama-Mu, beri kami hati yang meluap dengan syukur sehingga kami memuji dengan sepenuh hati kami. Sebagai tanda terima kasih kami karena kami hidup bersama Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik, Tuhan yang sayang kepada kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya,
Adik-adik ingat nggak satu pujian yang mengatakan aku anak Tuhan, anak yang tinggal hidupnya di zaman sekarang, zaman yang modern, woi, zaman yang canggih, apa-apa mudah kita dapat ya, semuanya serba gampang. Kita kepingin beli apa-apa, ada lewat online kalaupun nggak bisa keluar, gitu ya. Kita mau cari barang, kita bisa cari di internet, baru oh ini yang lebih bagus, oh ini harganya segini, kita bisa cek. Kita mau belajar apapun, buka internet, matematika ada, bahasa Inggris ada, belajar Alkitab juga ada, semuanya ada, semuanya begitu mudah kita dapatkan. Nah, tapi juga tidak boleh ada hal-hal yang harus kita jaga. Menjadi anak Tuhan harus menjadi berkat, sikap kita baik, menjalani hidup kita dengan baik, supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, gak mau kayak dunia ini, tapi mau jadi hebat buat Tuhan Yesus. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik lagi ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, sekali lagi. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku dan hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, sekali lagi. Asik. Iya, Tuhan menciptakan kita tuh istimewa, berbeda dari yang lain-lain. Jadi kita juga harus menunjukkan kepada dunia ini anak Tuhan Yesus itu memang istimewa. Istimewa di dalam apa? Sikap kita berbeda, lebih baik dari yang lain, gitu ya. Cara kita berpikir ketika ada sesuatu terjadi, gak langsung ngambekan, gak langsung marah-marahan, gak langsung apa ya, cemberut terus sampai hilang senyumnya. Enggak, tapi kita mau tetap melihat semuanya itu ada di dalam penyertaan Tuhan, dan kita bisa lewatinya tetap dengan gembira. Tapi boleh nggak sih tante sedih? Boleh. Marah boleh nggak sih? Marah boleh lah, memang kita punya perasaan itu. Tetapi jangan sampai itu membuat kita berdosa, benci orang, dan kita bisa menikmati hidup kita. Tapi harus diselesaikan apa yang membuat kita marah, membuat kita sedih. Oke? Iya, bulan ini kita kan tadi tante bilang ya, belajar tentang kelemah lembutan. Yuk, buka hati. Orang lemah lembut itu sebenarnya ya bukan orang yang kayak loyo-loyo gitu, bukan. Tapi adalah orang yang mau terbuka belajar apapun yang ada di dalam hidupnya supaya dia bertumbuh. Begitu. Siap? Nah, kalau siap, kita sekali lagi mau menyampaikan rasa terima kasih kepada Tuhan karena kita akan bisa belajar dari firman Tuhan setelah ini. Ya, kita mau katakan, Tuhan, aku sungguh berterima kasih karena Tuhan sudah menjadi Tuhanku, Tuhan menjadi juru selamatku, dan aku mau memberikan hidupku sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Setuju ya? Oke, yuk kita sama-sama menaikkan pujian betapa hatiku berterima kasih, dan nyanyinya itu dari hati dengan sepenuh hati kepada Tuhan karena kita mau menyatakan kasih kita
sayang kepada kita. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan lagi, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Adik-adik, Tuhan rindu memakai kita menjadi berkat supaya orang mengenal Tuhan melalui hidup kita. Tapi kalau kita tidak terbuka mau belajar dari Tuhan, kita tidak akan dibentuk, kita tidak akan bertambah lebih baik, kita tidak akan mengerti apa yang baik yang harus kita lakukan dan mana yang ternyata salah dan tidak boleh kita lakukan. Yuk, hari ini kita terbuka dengan firman Tuhan supaya kita memahami lalu bertumbuh, dan Tuhan senang dengan hidup kita, kita pun senang dengan hidup yang kita jalani. Sekali lagi ya, kita berdoa. Ya Tuhan, hidup kami ini milik-Mu, Engkau yang menciptakan kami. Karena itu kami mau Tuhan memakai kami sesuai yang Tuhan kehendaki. Dan untuk menjadi berkat seperti yang Tuhan harapkan, kami harus terus belajar memperbaiki diri kami. Dan melalui firman-Mu lah Tuhan, kami akan belajar agar bertumbuh. Iman kami menjadi teguh, kasih kami semakin besar, hati kami selalu penuh syukur. Berkati kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran-Mu, supaya apa yang kami dengar setiap kali belajar di sekolah minggu sungguh-sungguh memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, untuk waktu yang indah kami boleh belajar bersama-sama. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan sebelum belajar, ada satu lagi, hampir lupa. Apa itu Tante? Bulan lalu ada teman-teman kita yang ulang tahun kan, bulan September. Maaf ya, minggu yang lalu harusnya Tante kasih tuh nama-namanya dipasang di sekolah minggu kita supaya kita sama-sama doakan. Gak apa-apa deh, setelah 1 minggu, masih tanggal 3 kan, Oktober, it's okay. Nah, selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun bulan September.
Semoga Tuhan saya memberkati, kalian semakin bersemangat bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang yang kita sayangi untuk menjalani hidup kita. Sekali lagi selamat ulang tahun and God bless you. Bye-bye. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya kalian? Sudah lama ya Kak Osi gak ketemu sama adik-adik. Nah, Kak Osi harap semuanya dalam keadaan sehat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, sekarang sudah banyak juga dari adik-adik yang udah mulai masuk sekolah ya. Ingat ya, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa maskernya selalu dipakai ya. Jadi kalau di sekolah jangan dilepas maskernya, biar tidak tertular virus corona. Nah, adik-adik, hari ini Kak Osi mau ajak kita sama-sama belajar tentang sesuatu hal yang sebenarnya kita sering mendengarnya ini, kita sering mengalami ini mungkin juga. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu? Penasaran ya? Yaudah, dengerin Kak Osi cerita ya. Nah, Kak Osi mau cerita tentang kelemah lembutan. Ada yang tahu nggak kira-kira apa itu kelemah lembutan? Betul. Terus apa lagi? Oke, nah kelemah lembutan itu apa sih Kak Osi? Nah, kelemah lembutan itu bukan berarti orang yang lemah, yang bisa diinjak-injak gimana ya? Ditindas. Bukan ya seperti itu. Tapi kelemah lembutan itu adalah suatu sikap yang memiliki kebesaran hati, atau bahasa Inggrisnya big heart ya. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, kita sama-sama baca Alkitab kita dulu yuk. Sama-sama kita buka di dalam Amsal 15 ayat yang pertama. Kita akan baca sama-sama. Sudah disiapkan kan tadi Alkitabnya, atau mungkin Kak Osi aku buka Alkitabnya lewat HP, boleh dibuka ya Alkitabnya ya. Kita buka di dalam Amsal 15 ayat yang pertama. Sudah? Oke, kalau sudah kita akan baca sama-sama ya. Hitungan yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Wow, yang seperti apa ya itu ya kelemah lembutan? Nah, gini, Kak Osi mau tanya, kalian pernah nggak dimarahi sama mama papa, atau sama kakak, bahkan sama adik atau teman-teman kita pernah nggak dimarahi? Pernah ya, Kak Osi juga pernah. Nah, terus waktu kita dimarahi, sikap kita gimana? Apakah ya aku balas marah-marah lah Kak, kan aku nggak mau aku dianggap kalah. Atau semisal mama marahin kita karena kita itu main terus, nggak mau kerjain PR gitu ya. Terus mama marah, ayo dikerjakan dulu PR-nya, jangan main terus. Sek tak lama, aku loh sek mainan. Apa bilangnya gitu? Ayo siapa yang kayak gitu? Setelah lama gameku mau kalah iki loh ma. Ayo siapa yang bilangnya kayak gitu? Kalau anak-anak sekolah minggu ke si Alur yang Mondoroko pasti pinter-pinter, nggak seperti itu ya. Kalau yang masih seperti itu, kita harus belajar buat berubah. Nggak boleh marah-marah terus, karena kita harus menjadi seseorang yang lemah lembut. Nah, semisal nih, Kak, aku tuh nggak salah, tapi temenku itu marah-marah malah nyalahin aku. Nah, ya aku nggak terima dong Kak. Nah, adik-adik, di saat kita diperhadapkan dengan seseorang yang sedang
berkeras hati. Berkeras hati yang seperti apa Kak Osi? Yang apa ya? Mungkin dia sedang marah-marah. Nah, itu kita tidak boleh membalas dengan sama-sama marah. Karena nih, kayak batu ini keras ya, diperhadapkan sama batu. Nah, kalau dia ini saling sama-sama kerasnya, tidak ada yang mau mengalah. Yang ada apa? Yang terjadi adalah pertengkaran. Nah, kalian siapa di sini yang suka bertengkar? Nggak ada kan? Nggak ada yang suka bertengkar. Nah, oleh sebab itu, di saat ada teman kita atau kakak kita marah-marah, jangan tambah kita membentak-bentak juga, marah-marah juga. Karena apa? Yang ada nanti malah bertengkar. Kalau orang tua kita kasih tahu kita marah-marah juga, itu berarti kita juga tidak menghormati orang tua kita, ya kan? Nah, karena kita semua pingin menjadi anak yang manis, anak yang pintar. Saat kita diperhadapkan dengan keadaan kita berbeda pandangan, kita berbeda tujuan, atau kita berbeda pemahaman, atau keinginan kita berbeda dengan keinginan orang lain, kita harus rendah hati. Atau semisal contoh lagi, mungkin yang ini kakak-kakaknya ya, yang kelas besar sudah mulai punya pengalaman ini. Mungkin di saat semisal ada musyawarah kelas, lagi musyawarah nih, ternyata pendapat kita itu tidak diterima, atau ada yang tidak sepaham dengan pendapat kita. Nah, kita juga harus berbesar hati jika pada akhirnya yang menjadi keputusan pendapatnya teman kita yang lain, yang lebih banyak yang setuju sama pendapatnya teman kita yang lain, itu kita harus berbesar hati, ya kan? Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama baca lagi, masih di Amsal 15 tadi itu. Nah, di Amsal 15 ayat yang kedua, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Nah, adik-adik, oleh sebab itu tadi sesuai dengan ayat yang telah kita baca sama-sama ya, yang keluar dari mulut kita haruslah perkataan-perkataan yang baik, harus yang bisa mendatangkan berkat, bukan cemooh, bukan kebun binatang yang keluar. Walaupun Kak, aku jengkel sama temenku itu loh, sakarepnya dewe, maunya sendiri. Nah, tetap ya, kita harus berbesar hati, kita harus mengalahkan omongan-omongan yang kasar. Mungkin kita dicemooh sama teman kita, kita nggak boleh membahas itu dengan sama-sama kita ngomong kasar, sama-sama ngilokno temennya kita, ndak boleh ya. Harus jadi yang sikap kasar itu, sikap tidak rendah hati itu harus kita kalahkan dengan kelemah lembutan. Nah, karena apa? Kelemah lembutan juga merupakan salah satu buah roh. Nah, saat buah roh itu telah berhasil kita lakukan, percaya deh, kehidupan kita pasti akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, kemudian kita coba baca di Amsal 15 tadi ayat yang ke-13. Itu dikatakan, hati yang gembira
membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Nah, adik-adik, di saat kita bertengkar sama teman, di saat kita itu sama-sama keras, gak ada yang mau mengalah, nah yang ada apa? Pertengkaran. Jadinya keadaan itu juga gak enak. Coba semisal kita bisa saling mengerti, kita bisa saling memahami, mau mengalah, nah pasti kita akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan sukacita, ya kan? Nah, adik-adik pilih mana? Mau yang bertengkar apa yang bersukacita? Yo. Nah, pastinya pilih yang bersukacita kan ya. Nah, adik-adik, Kak, kalau misalnya nih Kak, temanku itu sudah disabarin, aku sudah ngalah terus tapi tetap nggak mau, gimana? Nah, yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Berdoa, Tuhan, aku sudah capek Tuhan diperlakukan seperti itu sama temanku. Berikan aku kekuatan, biarlah Roh Kudus yang akan menuntun aku, biar aku bisa menjadi berkat dengan kelemah lembutan yang dari Tuhan, dengan pertolongan yang dari Tuhan. Ajar aku untuk memiliki hati yang besar, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, karena kami percaya Tuhan memiliki suatu rencana yang indah buat aku. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita belajar untuk mau berbesar hati, untuk mau mengalah, untuk mau dibentuk sama Tuhan. Jadi setiap kita atau setiap pengalaman yang telah kita dapatkan bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa belajar hal baru melalui itu. Sehingga setiap hari, setiap saat kita belajar untuk menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sama-sama kita belajar. Kak Ausi pun juga masih belajar sama seperti adik-adik ya. Sebagai penutup kita akan baca di dalam Amsal 15 ayat 33. Sudah dibuka Amsal 15 ayat 33? Nah, yuk kita baca sama-sama ya. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, adik-adik, jadi kita harus mau rendah hati, mau berbesar hati, memiliki hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Adik-adik yang suka marah-marah, yang masih suka membantah, yang nggak mau dikalahin sama temen, yuk kita sama-sama belajar ya, agar kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke, pinter-pinter semua ya adik-adik. Yuk sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Jangan lupa ya, tetap setia sama Tuhan. Sekalipun saat ini masih belum bisa ketemu langsung di gereja, tetap rajin ibadah online. Oke? Yuk. Jangan lupa ya, protokol kesehatan, makan yang bergizi, vitaminnya juga jangan lupa diminum biar kita tetap sehat. Semoga nanti kita bisa cepat ketemu dan Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Oke, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama.
Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang lemah lembut, yang memiliki hati yang besar, yang memiliki hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga semakin hari kami semakin menjadi serupa dengan apa yang Engkau kehendaki terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang akan menolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai dan menolong kami di dalam setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati studi setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di GSI Haleluya Mondoroko ini. Biarlah Engkau memberkati mereka di dalam studi mereka. Biarlah anak-anakmu menjadi anak-anak yang cerdas, yang memiliki prestasi yang gemilang ya Tuhan. Tuhan Yesus yang akan menolong mereka dalam apa yang menjadi kebutuhan anak-anakmu. Biarlah Tuhan yang akan menolong sepanjang minggu ke depan ini. Penyertaan yang dari Tuhan ada untuk setiap anak-anakmu, bahkan mereka yang mulai masuk sekolah Tuhan, kiranya Engkau yang akan menjaga dari segala sakit penyakit Tuhan, paparan virus corona ya Bapa. Dan biarlah anak-anakmu ini selalu menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, yang pandai, yang cerdas, dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan di dalam kehidupan anak-anakmu. Dan biarlah Tuhan minggu depan kembali kami akan bertemu di dalam ibadah online Sekolah Minggu GSI Haleluya Mondoroko ya Bapa. Kami berdoa supaya juga wabah pandemi ini segera berakhir, sehingga kita semua dapat bertatap muka kembali Tuhan dengan setiap anak-anak sekolah minggu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Stay safe and God bless you.